Nah, mengenai tadi kan kata Pak Darlis salah satu hobinya wisata traveling kuliner. Traveling kuliner. Jadi di Samarinda ini kan ada suatu tempat nih yang dulunya itu rame tempat souvenir dan sebagainya. Tapi makin kesini sekarang berubah nih. Banyak anak-anak muda nongkrong, ada kafe-kafe baru buka, namanya Citra Niaga. Udah pernah Pak Darlis ke Citra Niaga? Sering kan, dulu kan sebelum ada mall-mall di Samarinda kan Citra Niaga ini satu-satunya tempat pusat perbelanjaan, tempat ini di Citra ini kan. Dan ya Samarinda ini dulu kebanggaan kita lah di Samarinda kan. Karena Citra Niaga itu nggak salah pernah ini ya Pak, dapat apa penghargaan award itu. Nah, karena kita lagi ngomongin Citra Niaga, kebetulan nih aku nyetirnya lagi menuju Citra Niaga nih. Kita singgah bentar Pak Darlis, nggak apa-apa ya? Kenapa? Kita singgah bentar ke Citra Niaga, nggak salah. Ngopi gitu? Iya. Ngopi apa beli souvenir nih? Boleh, dua-duanya. Setelah kita jalan-jalan tadi ngitarin Samarinda, tawaf kita udah di Citra Niaga nih Pak Darlis. Kan Pak Darlis bilang tadi salah satu hobi Bapak suka wisata kuliner, makan-makan. Nah, Citra Niaga ini sekarang bisa kita lihat banyak nih buka kafe-kafe sekarang di sini. Bisa dikatakan tempat wisata kuliner remaja kali. Ya, di satu sisi kita bersyukur ya. Kawasan ini sempat sekian puluh tahun boleh dikata mati suri, vakum ya, vakum kan gitu. Nah, alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir ini itu kemudian kembali ramai dengan masyarakat Samarinda. Iya. Di mana yang menggembirakan itu adalah ternyata yang ramai membuka usaha ini kan adalah teman-teman dari kaula muda tuh, kaum milenial. Jadi mudah-mudahan ini menjadi menjadi penanda bahwa bangkitnya usaha kaum muda. Benar. Tapi di satu sisi Mbak Nirmala, jangan kita lupakan Citra Niaga ini tidak boleh kehilangan filosofi awalnya. Iya benar. Nah, filosofi awal dibikin Citra Niaga ini kan adalah pemerintah kota ingin menyatukan kehidupan antara pedagang kaki lima dengan pengusaha menengah dan besar. Karena kita tahu selama ini kan ya pengusaha besar itu cenderung mematikan pengusaha kecil. Iya, benar. Usaha kaki lima terpinggirkan oleh usaha-usaha yang berskala besar. Nah, Citra Niaga berhasil bahwa ternyata kita bisa membuat usaha itu berdampingan dan saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Ini yang harus kita munculkan lagi. Jadi timbulnya kafe-kafe di sini, kemudian itu kita syukuri, itu menjadi daya tarik tersendiri di mana masyarakat Samarinda bisa kembali meramaikan Citra Niaga ini. Nah, mudah-mudahan ke depan Citra Niaga ini pemerintah kota semakin menata ya, semakin menata tanpa harus menghilangkan filosofi aspek historinya, filosofi awalnya gitu. Kalau misalnya orang berkunjung ke Samarinda, ingin mencari souvenir khas Kalimantan, iya pasti tuh oleh-oleh kan gitu ya. Demikian juga misalnya ke depan kalau orang mau nongkrong nih, tongkrongan paling favorit pada semua kalangan Citra Niaga gitu. Jadi cita-cita kita begitu. Jadi teman-teman yang bikin kafe ini tidak boleh juga digusur kan begitu ya. Dengan alasan justru dulu kan uniknya itu gitu ya. Harus. Jadi yang bikin kafe di sini kalau perlu semakin berkembang ya, kita beri pembinaan agar dia terus berkembang. Kemudian juga kawan-kawan atau masyarakat kita yang usaha souvenir itu juga bisa tetap tumbuh berjalan sebagaimana awalnya gitu. Tapi kalau melihat dari Citra Niaga sekarang nih, apa yang kurang nih menurut Pak Darlis? Apa sih yang perlu kita benahi lagi, kita tambah gitu? Seperti apa lagi? Ya, pertama adalah kualitas bangunannya ya. Kualitas bangunan. Karena ini kan bangunan tahun 87, berarti kan sudah 30 tahun lebih. Iya. Kemudian pernah kebakaran sekitar tahun 2005, kalau tidak salah kebakaran tahun 2005. Kemudian setelah kebakaran itu dilakukan renovasi, tapi renovasinya kan tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh.
Jadi ada bangunan yang bagus, kemudian ada yang bangunan yang tua, akhirnya kelihatannya kumuh. Nah, jadi pertama yang harus ditata ke depan, ya harus ada peremajaan bangunannya juga harus ditata. Nah, yang kedua Mbak Nirmala, yang namanya pusat di mana masyarakat ngumpul, ya harus ada fasilitas sosialnya. Misalnya ruang musolanya ada, toiletnya memadai, area parkirnya aman kan gitu ya. Jadi orang parkir kendaraan merasa aman. Kalau ya barangkali juga perlu ada semacam balai pengobatannya lah, walaupun kecil ya. Itu jadi fasilitas sosialnya juga harus menunjang. Istilahnya di dalam dunia pariwisata itu aspek amenitasnya juga harus diperhatikan. Iya. Iya, makasih. Iya. Thank you ya. Nah, mudah-mudahan sukses. Kan boleh sambil diminum. Iya. Nah, buka vessel dong. Bukan. Kalau tidak buka vessel, nggak bisa minum kitanya. Makanannya tidak habis. Tapi ngomong-ngomong suka nongkrong sini, Mbak Nirmalanya? Lumayan Pak, kadang sama teman-teman gitu. Karena kan di sini modelnya yang jualan kadang teman. Oh gitu. Jadi kalau teman yang punya kafe gratis dong? Enggak, justru kita mesti bayar kan mendukung. Nah, jadi bisa juga kalau teman-teman misalnya begini ada di ya kita nih lah ya. Kalau misalnya punya teman berkunjung ke Samarinda, ajaklah sini. Mestinya diajak belanja souvenirnya di Citra. Iya. Jangan di tempat lain. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai pemerintah, sebagai warga kota. Pasti arahkan ke sini kok, Pak. Iya. Jadi tidak hanya sekedar nongkrong lah di sini kan. Ya, kasihan pedagang-pedagang yang ini, pedagang-pedagang souvenirnya sepi banget kan mereka. gitu ya. Tapi mungkin mereka ini kali ya jual online kali ya. Ya, pasti ada jualan online, tapi bagaimanapun juga ke depan ya warga kita juga harus memberi dukungan yang memadai lah, kan gitu. Sehingga ini tetap menjadi pusatnya souvenir, pusatnya kuliner di Samarinda. Jadi kita harus memberi dukungan lah. Apa sih favoritnya di sini? Kalau kulinernya? Sebenarnya kan hobi ngopi Pak, ngopi itu kopi Vietnam tadi, cuma ini nggak ada nih, jadi ya. Takut cyanida. Cyanida. Racunan dong. Oke. Nah, aku tuh kalau mendengar orang minum kopi Vietnam itu cyanida. Apa ya? Trauma kata cyanida itu kan ya. Anu viral kan beritanya kemarin. Enak. Udah terus kayaknya kita udah lumayan asik nih seru di sini. Kita nggak terasa ya. Tempat lainnya gimana? Siap. Oke. Mau beli souvenir nih? Ambil lihat-lihat nih boleh. Kalau ada yang bagus, kenapa enggak ya?